Masih di brosur halaman 7 surat Al-Hujurat ayat 14. Qalatil a'rabu amanna kullam tu'minu walakin qulu aslamna walamma yadkhulul imanu fi qulubikum wa in tuti'ullaha wa rasulahu la yalidkum min a'malikum syai'a innallaha ghafurur rahim. Orang-orang Arab Badui berkata, kami telah beriman. Katakanlah kepada mereka, kamu belum beriman, tetapi katakanlah kami baru berislam, karena iman yang sebenarnya belum masuk ke dalam hatimu. Jika kamu taat kepada Allah dan Rasul-Nya, Dia tidak akan mengurangi sedikit pun pahala amal perbuatanmu. Sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Ayat ini mohon dijelaskan. Dulu itu ada sekelompok orang atau Arab Badui. Itu menyatakan keislamannya, datang kepada Nabi, menyatakan masuk ke dalam Islam, masuk ke agama Islam, memeluk Islam. Tetapi tujuan keislaman mereka itu bukan karena Allah. Tujuannya biar mendapatkan kebutuhan hidup dari Nabi dan umat Islam pada waktu itu. Karena ini berkekurangan. Mereka datang kepada Nabi, tujuan utamanya biar hartanya juga dijaga oleh kaum muslimin, terus kebutuhan hidupnya juga biar diperhatikan oleh Nabi dan kaum muslimin. Sehingga keislaman mereka belum karena Allah, hanya untuk mendapatkan harta dunia. Keislamannya hanya untuk mendapatkan kesenangan dunia, hanya untuk niat awalnya untuk kecukupan kebutuhan hidupnya. Maka turun ayat ini, karena Allah itu Maha mengetahui apa yang ada pada diri seorang hamba, bahkan di lubuk hatinya yang mendalam pun, yang terdalam pun Allah tahu niatnya apa. Maka kamu itu belum beriman, kamu itu baru tunduk dengan menyatakan diri jadi orang Islam. Tapi kamu masuk Islam bukan karena iman kepadaku, bukan karena iman kepada Allah. Keislamanmu hanya untuk dapat kebutuhan hidup dari Nabi dan umat Islam, bukan karena aku, gitu loh. Orang masuk Islam itu harus murni karena Allah, iman itu namanya. Maka dari Islam meningkat menjadi iman. Kalau orang itu sudah menyatakan diri memeluk agama Islam, maka dia harus beriman kepada Allah dan Rasul. Beriman kepada Allah dan Rasul itu berarti menjalankan perintah Allah dan Rasul, menjauhi larangan Allah dan Rasul. Itulah orang Islam yang beriman. Kalau sudah sampai level iman, tingkatkan lagi, jangan berhenti hanya di iman saja. Tingkatkan menjadi ihsan. Ada Islam, iman, ihsan. Ihsan itu puncak ketakwaan seorang hamba. Bagaimana tidak puncak? Wong hamba ini dia mengabdi pada Allah, menyembah Allah seakan-akan dia melihat Allah. Kalau dia yakin mengimani sepenuh hati tidak bisa melihat Allah jahrotan,
Dengan kasat mata dia yakin betul bahwa Allah Maha melihatnya, sehingga tidak akan mudah berbuat maksiat, tidak akan mudah berbuat dosa. Meski tidak ada mata manusia yang melihat, tapi dalam hatinya terdapat keyakinan sepenuhnya bahwa Allah Maha melihat. Sehingga mau dekat-dekatan, khalwat dengan yang bukan mahram, mendekati zina, meski tidak ada manusia yang tahu, tapi dia yakin Allah Maha melihat, sehingga tidak jadi. Dia mau riba, orang lain tidak ngerti, keluarganya tidak ngerti. Umumnya pinjol itu kan keluarga tidak ngerti. Tiba-tiba dia foto begitu saja, cair pinjaman online, riba sudah. Keluarga mau ditagih tok, ngerti nih. Kalau datang tagihan baru tahu. Tapi kalau orang ini mencapai level ihsan, berarti dia muhsin. Meski keluarga tidak ada yang ngerti, dia punya kesempatan untuk pinjol, tapi dia yakin Allah itu Maha melihat perbuatannya. Diurungkan, tidak jadi pinjol. Itulah orang Islam yang beriman, yang muhsin. Ada muslim, ada mukmin, ada muhsin. Muhsin itu level tertinggi, karena dia merasa yakin betul apa yang dia ucapkan, apa yang dia lakukan, apa yang dia simpan dalam hati. Dia yakin ada Allah yang Maha mengetahui, sehingga tidak gampang-gampang maksiat, tidak mudah maksiat, tidak mudah berbuat dosa. Nah, di ayat ini Allah jelaskan, perintahkan pada Nabi Muhammad, qul lam tu'minu. Katakan kepada Arab Badui yang menyatakan keislamannya itu, kamu itu belum beriman, baru menyatakan Islam. Karena niat Islammu hanya untuk kepentingan dunia, belum karena Allah. Walakin qulu aslamna. Tapi katakan kami telah tunduk. Artinya tidak lagi memerangi Islam, tidak lagi memerangi Nabi dan kaum muslimin, sehingga menyatakan keislamannya tidak memerangi Nabi dan kaum muslimin. Tapi tujuannya karena ini sudah entek-entekan, biar mendapat kebutuhan hidup dari Nabi dan kaum muslimin. Katakan kami ini baru tunduk, artinya tidak lagi memerangi. Walamma yadkhulul imanu fi qulubikum. Kenapa? Karena iman belum masuk ke hatimu. Baru tunduk saja, berhenti dari memerangi Nabi dan kaum muslimin, menyatakan Islam dengan tujuan mendapat kesenangan dunia dari Nabi dan kaum muslimin. Berarti iman belum masuk ke dalam hatimu. Tingkatkan sehingga menjadi iman. Buktinya, kalau ada orang ngaku Islam terus dia beramal soleh, itu berarti keislamannya terbukti meningkat menjadi iman, karena dibuktikan dengan amal soleh. Wa in tuti'ullah wa rasulahu. Lah ini loh, jika kalian itu mentaati Allah dan Rasul, artinya menjalankan perintah Allah dan Rasul, menjauhi larangan Allah dan Rasul, itulah iman. La yalidkum min a'malikum syai'a. Allah tidak akan pernah kurangi sedikit pun perbuatan baik yang dahulu harusnya jadi pahala, tapi karena kamu itu belum beriman, begitu kamu beriman kepada Allah, perbuatan dahulu yang dapat pahala, pahalanya diberikan oleh Allah. Ada orang yang belum beriman pada Allah, kafir. Ada enggak orang kafir yang berbuat baik, yang menolong orang lain? Ada. Ada enggak orang kafir yang mengeluarkan dananya untuk biaya bencana?
Ada. Harusnya itu berpahala di sisi Allah. Tapi karena dia melakukan perbuatan baiknya bukan karena iman, bukan karena berdasar iman pada Allah, hanya seperti fata morgana, tidak dapat pahala kebaikan. Lah begitu dia nanti menyatakan keimanannya kepada Allah, saat itulah dosanya dihapus oleh Allah, perbuatan baiknya diberikan pahalanya oleh Allah. La yalidkum min a'malikum syai'a, kan gitu. Ada seorang yang masuk Islam, mu'allaf. Dulu ketika masih kafir, dia banyak berbuat baik. Tapi perbuatan baiknya itu di sisi Allah hanya seperti fata morgana. Tidak bisa jadi timbangan kebaikan wong tidak beriman kepada Allah. Terus dia mu'allaf. Terus kemudian tunduk patuh betul pada Allah dan Rasul dengan beramal soleh, landasannya iman, bukan karena pujian dan lain sebagainya. Maka saat itu dilakukan perbuatan baiknya yang dulu hanya dinilai fata morgana, pahalanya diberikan oleh Allah. Dosanya dihapus, pahalanya diberikan. Maka seorang mu'alaf itu wis isine mung ganjaran tok. Dengan catatan tetap dalam keimanan. Nek balik kafir lagi, ya sudah pahalanya dihapus lagi oleh Allah. Ya, innallaha ghafurur rahim. Loh, ghafur lagi toh. Allah itu Maha Pengampun, Maha Penyayang. Kenapa ghafur? Karena dosa kekafiran, kemusyrikan itu dosa yang sangat besar. Nah, kalau dia masuk Islam, kemudian menyatakan keimanannya kepada Allah dan Rasul, tunduk patuh betul pada perintah Allah dan Rasul, kemudian meningkat jadi ihsan, jadi seorang muhsin, tetap dalam keadaan yang demikian, maka Allah akan ampuni dosa-dosa kekafirannya dahulu. Perbuatan baik zaman kafirnya akan diberikan pahalanya oleh Allah setelah mereka Islam, iman dan ihsan. Nah, kita tidak cukup Bapak Ibu hanya ngaku Islam. Buktikan keislaman kita dengan apa? Dengan iman. Iman itu berarti amal soleh. Kalau sudah iman dan amal soleh berarti takwa. Maka jangan berhenti di muslim saja, harus meningkat jadi mukmin. Kalau sudah mukmin, meningkat jadi muhsin. Mukmin itu ya tadi sudah dijelaskan, itu tunduk patuh betul, iman betul pada Allah dan Rasul, menjalankan betul maksimal perintah Allah dan Rasul, meninggalkan betul larangan Allah dan Rasul, itu mukmin. Dan tingkatkan menjadi muhsin, meski tidak ada orang melihat, tapi yakin bahwa Allah itu maha melihat, sehingga tidak mudah-mudah bermaksiat. Kalau hanya sekedar Islam, banyak Islam KTP ngaku Islam ning ra salat, ya berarti tidak iman. Bukti Islamnya itu karena iman, ya pasti dia akan jaga salat 5 waktu. Tidak cukup hanya ngomong saya masuk Islam hanya bersyahadat bar kuwi ra gelem salat 5 waktu. Berarti Islamnya tidak terbukti. Bukti keislaman seseorang itu jaga sholat 5 waktu, itu beriman. Ngaku Islam ning yojik terus judi. Ngaku Islam masih mabuk. Ngaku Islam masih pergaulan bebas. Islamnya belum terbukti di hadapan Allah, belum ada iman masuk ke dalam hati. Kalau orang yang ngaku Islam itu iman sudah masuk ke dalam hati, tentu dia totalitas, tobat, berhenti total dari judi, dari riba, dari mabuk, dari pergaulan bebas, berhenti total. Sehingga Islamnya tidak cukup fil bitokoh, tidak cukup hanya di KTP, di kartu, tidak cukup fil bitokoh syakhsiyah, tidak cukup hanya di KTP saja.
Saya Islam yo salat gitu loh. Salatnya yo enggak bolong-bolong. Kalau salat bolong-bolong yo tetap dia bukan mukmin, tetap kafir itu salat bolong-bolong kok. Orang Islam itu ya istiqomah, jaga salat 5 waktu, karena yang menyelamatkan dunia dan akhirat ya tergantung salat kita. Lah itulah, jangan sampai ternyata nanti kita sampai di hadapan Allah, Islam kita hanya dinilai oleh Allah Islam KTP. Naudzubillah. Kalau hanya Islam KTP, nanti kolom agama dihapus dari KTP gimana? Islam KTP wes orang kok. Jangan ya, jauhkan diri dari Islam KTP. Nek wes ngaku Islam, yo iman tenan, yo ihsan tenan gitu. Ya begitu.